Bisikan Anja di Muara Mandar. Di tanah Polewali Mandar, Sulawesi Barat, laut dan hutan bakau bukan sekadar bentang alam. Keduanya adalah batas tipis antara alam manusia dan dunia gaib. Di antara banyaknya kepercayaan lokal, nama Anja selalu diucapkan dengan suara berbisik. Anja adalah sosok gaib penunggu muara dan hutan bakau, entitas jangkung berdada hampa yang gemar menyesatkan orang-orang linglung, bersikap sombong, atau bertualang sendirian di kala petang. Janji di tepi pesisir. Rizal, seorang mahasiswa jurusan antropologi asal Makassar, datang ke sebuah desa pesisir di Polewali Mandar untuk menyelesaikan skripsinya tentang tradisi maritim Mandar. Rizal adalah tipikal pemuda perkotaan berotak rasional. Bagi Rizal, cerita tentang makhluk halus atau mitos pesisir hanyalah cara masyarakat lokal menjaga kelestarian alam secara simbolis. Sore itu, waktu menunjukkan pukul 17.30 Wita. Langit di atas Muara Mandar mulai berubah warna dari biru muda menjadi jingga keunguan yang temaram. Rizal bersiap merapikan kameranya di teras rumah panggung tempatnya menginap. Pak Daeng, tetua kampung yang menjadi tuan rumahnya, memperhatikan Rizal yang memegang tripod dan kamera. "Rizal, mau kemana kamu menjelang petang begini?" tanya Pak Daeng sambil mengasah parangnya di tangga rumah. "Mau ambil foto lanskap sunset di dekat hutan bakau itu, Pak Daeng. Cahayanya lagi bagus sekali," jawab Rizal antusias. Raut wajah Pak Daeng seketika berubah serius. Jangan pernah berjalan sendirian di dekat muara kalau matahari sudah miring ke barat. Apalagi kalau sudah masuk waktu maghrib. Itu waktunya Anja keluar mencari kawan. Kalau kamu dipanggil, jangan pernah menoleh. Rizal hanya tersenyum tipis, menganggapnya sekedar peringatan keramah tamahan orang tua. "Tenang saja Pak Daeng, saya cuma sebentar, tidak sampai masuk ke dalam bakaunya kok." Senja yang bungkam. Rizal melangkah menyusuri jalan setapak berpasir menuju tepian muara. Bau garam bercampur lumpur basah menyengat hidungnya. Di sekelilingnya, akar-akar pohon bakau rhizophyra mencengkram lumpur seperti jemari raksasa yang mencuat dari dalam tanah. Ia mulai membidikkan kameranya. Cetrek, cetrek. Hasil gambarnya sangat indah, siluet pohon bakau berlatar belakang langit kemerahan. Tanpa terasa, waktu berlalu begitu cepat. Waktu menunjukkan pukul 18.00. Seketika, azan maghrib berkumandang samar-samar dari masjid desa yang jauh. Tepat saat bait pertama azan bergema, angin laut yang tadinya berembus kencang mendadak mati total. Suara kepiting kayu, deburan ombak, dan riak air seketika lenyap. Suasana menjadi sunyi senyap yang membingungkan. Udara berubah menjadi sangat dingin dan lembab, membawa bau amis darah yang menyengat menggantikan aroma garam. Rizal mendadak merinding. Aneh, kok sepi sekali batinnya. Saat ia hendak memutar badan untuk pulang, sebuah suara memanggilnya dari dalam kerimbunan bakau yang gelap. "Rizal, kemari nak." Rizal tertegun. Suara itu begitu lembut, sangat jelas, dan terasa sangat dekat di telinganya. Itu adalah suara ibunya ibu yang saat ini seharusnya berada ratusan kilometer jauhnya di Makassar. "Ibu," gumam Rizal kebingungan. Terjerat pamali. Akal sehat Rizal berteriak bahwa ini tidak masuk akal. Namun, seolah ada benang tak kasat mata yang menarik lehernya, kaki Rizal melangkah sendiri memasuki rawa bakau yang berlumpur. Lumpurnya makin lama makin dalam, menyedot sepatunya hingga setinggi betis. Setiap kali Rizal melangkah, suara ibunya terdengar semakin dalam masuk ke hutan bakau. "Rizal, cepat, ibu menunggumu di sini." Rizal terus berjalan hingga berada di tengah-tengah rapatnya rumpun bakau yang gelap gulita. Di sana berdiri sebuah bayangan hitam yang sangat tinggi, mungkin mencapai 3 meter. Bayangan itu mengenakan pakaian berumbai menyerupai daun bakau kering. "Ibu," panggil Rizal dengan suara bergetar. Bayangan itu perlahan berbalik. Jantung Rizal serasa berhenti berdetak. Sosok itu sama sekali bukan ibunya. Wajahnya tidak memiliki hidung maupun bibir. Hanya kulit hitam keriput yang merekah. Dengan dua mata merah menyala seperti bara api yang membakar. Dadanya berlubang tembus ke belakang, menyebarkan bau busuk bangkai. Rizal menjerit dalam hati, tetapi mulutnya kaku. Lidahnya terasa kufur dan keluh. Matanya
terkunci pada tatapan mata merah sosok itu. Ini adalah pamali pemuda itu telah terjerat sihir gaib sang penunggu muara. Anja mengulurkan tangannya yang panjang dengan jari-jari meruncing penuh lumpur. Ujung jarinya yang hitam perlahan mendekati kening Rizal, bermaksud menyentuh keningnya untuk menyerap kesadaran dan jiwa pemuda itu. Pasompa di bawah obor. Kesadaran Rizal makin menipis. Pandangannya mulai memburam dan badannya terasa makin berat, seolah hendak ditenggelamkan oleh lumpur rawa. Tiba-tiba dari kegelapan hutan meruak cahaya jingga terang bergetar, disertai gema pukulan gendang kecil, gendang mandar, dan lantunan bait-bait doa berbahasa daerah yang dinyanyikan secara bersahut-sahutan sebuah ritual penolak bala yang dikenal sebagai Pasompa. Kembalikan anak ini! Dia adalah tamu yang tak paham adat di tanah Mandar, teriak sebuah suara serak yang sangat dikenal Rizal. Padaeng muncul dari balik rumpun bakau bersama dua orang tetua adat papasang. Mereka membawa obor bambu yang menyala kobaran apinya, serta menggenggam seikat daun kelor dan wadah berisi air laut yang telah didoakan. Pak Daeng langsung menyabetkan ikatan daun kelor ke tubuh Rizal, sementara salah satu tetua memercikan air laut tepat ke arah wajah sosok Anja. S.G. Suara seperti air menyiram besi panas membumbung tinggi. Sosok Anja melengking keras suaranya, begitu melengking tajam bagai gesekan dua bilah besi berkarat yang memecahkan keheningan malam. Sosok gaib itu bergeliat kesakitan, sebelum akhirnya menguap menjadi kabut hitam pekat dan meluncur cepat tenggelam ke dalam akar-akar bakau. Seketika itu juga, cengkraman gaib yang menahan tubuh Rizal terlepas. Pemuda itu ambruk ke dalam lumpur, terengah-engah mencari udara sambil memuntahkan air keruh dari mulutnya. Batasan yang harus dihormati. Padaeng dan para tetua menggotong Rizal kembali ke desa. Selama seminggu penuh, Rizal menderita demam tinggi dan indigo sesaat. Setiap kali waktu maghrib tiba dan suara azan berkumandang, tubuhnya akan menggigil hebat dan ia bersumpah masih bisa mendengar suara bisikan halus di balik jendela rumah. Setelah kondisinya pulih, Rizal memutuskan untuk menyelesaikan risetnya lebih cepat dan kembali ke Makassar. Kamera yang digunakannya malam itu rusak total. Semua data di dalamnya terhapus, kecuali satu foto yang tersisa, sebuah foto lanskap muara, di mana di tengah-tengahnya terdapat bayangan hitam tinggi dengan dua titik merah yang samar. Sejak hari itu, Rizal tak pernah lagi memandang remeh kearifan lokal maupun mitos warga tempatan. Di Polewali Mandar, ia belajar satu pelajaran berharga. Alam tak hanya dihuni oleh apa yang bisa dilihat oleh mata, dan menghormati siri serta batasan malam adalah satu-satunya cara untuk tetap bernapas di tanah para pelaut tersebut.